Ada yang sudah berumah tangga 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, namun mereka bercerai. Mereka berpisah. Kok bisa? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, sahabatku dimanapun berada, di video kali ini kita akan sharing santai lagi, masih dengan tema tentang keluarga. Mungkin teman-teman punya pengalaman atau pernah melihat, minimal mendengar, ya, ada sebuah keluarga yang sudah lama sekali menikah. Mereka mungkin sudah menikah 10, 20, bahkan sampai 30 tahun, namun tiba-tiba saja bercerai. Tiba-tiba saja mereka berpisah. Nah, ini pasti ada sebabnya, teman-teman. Ya. Kenapa bisa begitu, Pak? Ada hal yang tanpa disadari oleh setiap pasangan, ya, terutama pasangan yang sudah lama menikah, yaitu kepura-puraan. Ya, ada yang namanya pernikahan kepura-puraan. Pura-pura mesra, pura-pura bahagia, pura-pura semuanya lah. Pura-pura romantis gitu kan. Tapi itu semua adalah kepura-puraan. Tapi sebenarnya dalam hati mereka banyak sekali menyimpan emosi-emosi negatif. Banyak sekali memendam emosi-emosi negatif pada dirinya. Setiap terjadi pertengkaran misalnya dalam rumah tangga mereka, pertengkaran hebat misalnya. Misalnya ketika suaminya melakukan kesalahan, bertengkar. Tapi apa yang terjadi? Mereka bukannya menyelesaikan pertengkaran tersebut, tapi hanya melupakan. Nah, bingung kan? Jadi ada seseorang dia berpikir begini, udahlah bawa tidur aja. Besok pagi kan lupa sendiri. Benar, besok pagi mereka baik lagi, sudah lupa. Masalahnya adalah ketika terjadi pertengkaran, kamu hanya melupakan, bukan menyelesaikan, bukan memaafkan. Memang lupa, tapi emosi yang dipendam, yang ditumpuk-tumpuk terus, lama-lama akhirnya sedikit ada pemicu langsung meledak, keluar semuanya. Ingat nggak, kamu dulu tuh seperti ini, kamu dulu begini, dulu kamu itu begitu, ya. Sampai akhirnya apa? Suaminya pun, ya namanya laki-laki kadang kan ketika sudah selesai itu selesai, lupa dia pun sampai lupa. Emang dulu aku begitu, emang kapan gitu kan? Nah, yang perempuan ini kan seperti biasalah ahli sejarah. Yang dulu-dulu pun diingatnya. Ya. Nah, sementara suaminya udah lupa sebenarnya. Tapi karena istrinya tadi dia tidak memaafkan, ya, dia hanya melupakan, akhirnya setelah ada masalah, ada sedikit saja masalah, dia langsung mengingat kembali kesalahan-kesalahan suaminya. Langsung disebutnya, oh kamu dulu begini, kamu dulu begitu. Akhirnya apa, teman-teman? Suaminya pun mungkin karena udah jengkel atau apa, akhirnya dia kan capek sendiri. Ya, setelah dia capek, tidak bisa lagi menahan emosinya, mungkin keluarlah kata-kata, ya udahlah, kalau gitu kita cerai saja. Nah, ini dia penyebabnya, teman-teman. Akhirnya mereka bercerai. Kenapa? Karena daya tampung emosinya ini udah pecah. Udah tak kuat lagi dia menampung beban emosi yang selalu dipendam ini. Karena selama ini mereka hanya menyelesaikan masalah dengan melupakan, ya, bukan memaafkan. Nah, coba teman-teman cek lagi ya, khususnya bagi teman-teman yang sudah menikah, pernah nggak seperti ini? Ya, jangan sampai kita setiap ada permasalahan di dalam rumah tangga kita tidak diselesaikan. Ya, jangan sampai hanya melupakan. Kenapa? Ketika kita melupakan, otomatis besoknya
atau ke depannya begitu ada masalah kita akan teringat kembali. Keluar lagi yang kita lupakan itu, ingat lagi kita. Nah, jadi solusinya gimana, Bang? Solusinya adalah dengan cara memaafkan. Ya. Tidak ada ruginya kamu memaafkan pasanganmu, teman-teman. Tidak akan jatuh harga dirimu ketika kamu meminta maaf kepada pasanganmu. Dan tidak akan turun marwahmu ketika kamu memaafkan pasanganmu. Ya. Ini penting, teman-teman. Jangan sampai kita hanya melupakan, ya. Jadi setiap ada masalah, kalau bisa diselesaikan. Jangan hanya dilupakan. Ya, kalau ingin rumah tanggamu tetap langgeng dan bahagia. Ya, ini jadikan pembelajaran, teman-teman, ya. Karena apa? Selama ini yang menyebabkan sebuah rumah tangga itu retak, akhirnya terjadi perceraian, perpisahan. Ini tadi, ya, mereka tidak terbiasa menyelesaikan suatu masalah ketika terjadi pertengkaran. Yang bersalah tidak mau meminta maaf, yang satunya lagi tidak mau memaafkan. Akhirnya apa? Ini tadi, setiap ada masalah, ada pertengkaran, mereka hanya melupakan, bukan menyelesaikan. Ya, jadi penting nih, teman-teman, ya. Semoga dijadikan pembelajaran bahwa kita harus berbesar hati untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Dan sebagai orang yang diminta maaf, kita juga harus memaafkan, ya, agar rumah tangga kita bahagia. Demikian, teman-teman, ya, jadikan pembelajaran. Semoga sharing santai saya di video singkat kali ini bermanfaat. Ya, demikian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.